stocking atau persediaan mungkin jadi lebih cepat karena informasi persediaan jadi lebih cepat lagi dengan adanya akses 5G ini. Nah, khusus di mata kuliah ini kita bahasnya dengan finance gitu. Jadi bagaimana sih perkembangan ini bisa mendorong industri keuangan gitu ya. Nah, 5G ini menjanjikan banyak peningkatan mulai dari sisi kecepatan internet, latensi yang lebih besar, bandwidth yang lebih besar, sampai kemampuan menangani konektivitas ke perangkat dalam satu waktu ya. Jadi 5G juga bisa mempercepat akses ketika banyak perangkat yang dipakai. Ya, misalnya kita menggunakan internet, intranet yang ada di kantor ya. Dengan adanya sinyal 5G ini pasti mobilitas data, mobilitas informasi itu lebih cepat lagi ya. Jadi ini yang menjadi landasan salah satunya faktor ketika kita ingin mengembangkan industri keuangan teknologi berbasis teknologi ya. Nah, apa sih bedanya Pak? Nah, banyak sekali kalau tadi kita lihat dari sisi download dan juga upload gitu ya. Dengan adopsi 5G ini, pembayaran seluler dan digital menjadi semakin menarik di mata masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penggunaannya. Jadi, pembayaran-pembayaran dengan HP, dengan web, itu akan lebih menarik daripada saya harus ke bank gitu ya. Sementara dari rumah aja 1 menit sampai setengah menit aja udah cukup untuk bertransaksi gitu ya. Di mana dengan adanya 5G ini juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan keamanan bertransaksi dalam hal pencegahan penipuan, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan real time ya. Otomatis dengan 5G tadi seperti yang saya sampaikan, informasi akan lebih cepat tersampaikan ya. Kita download, kita ngirim file itu langsung cepat nyampe, sehingga hal-hal lag di antara itu yang berpotensi sebagai penipuan itu bisa diminimalisir dengan adanya 5G ini. Serta juga kecepatan informasi tersebut diharapkan mampu ya mendukung seorang manajer, seorang supervisor ya dan decision maker lainnya to make a decision ya, to make a decision. Kemudian juga latensi yang rendah memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dalam memverifikasi sifat transaksi, mengonfirmasi jumlah transaksi, serta memonitor ketersediaan dana, ya, khususnya kalau di keuangan itu ya. Jadi nggak ada lagi lag atau jeda gitu ya, ketika kita menggunakan fasilitas teknologi keuangan atau fintech ya dengan adanya 5G ini ya. Jika digabungkan dengan data geolokasi dan ID pedagang, maka teknologi ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan sehingga dapat melindungi konsumen ya. Ini juga hal yang positif. Nah, bedanya apa sih ya? Jadi menurut indonesiabaik.id gitu ya. Ketika 4G itu kita menggunakan teknologi nirkabel menggunakan menara radio. Nah, ketika 5G ini tidak atau di atas nirkabel 4G sorry, dan lebih banyak antena dan pita radio frekuensi yang lebih tinggi. Kalau kecepatan ya ini tadi sudah disampaikan sebelumnya mengenai kecepatan download bisa sampai 100 Mbps, maka 5G memungkinkan kita sampai menyentuh titik maksimum 10 giga, bukan lagi 100 MB tapi 10 giga. Nah, ini latensi lag tadi ya saya bilang ya. Lag itu jeda load ya, jeda informasi harusnya terkirim nggak terkirim kayak gitu-gitu dan banyak aktivitas transformasi data itu kalau dengan 4G masih sedikit lebih lambat gitu. Tapi kalau dengan 5G itu sangat rendah, hampir nol, jadi hampir nggak ada gitu ya latensi, jadi langsung cepat gitu kalau memang menggunakan 5G. Nah,
Kemudian dengan 4G juga kualitas jaringan akan menurun ketika banyak perangkat yang terhubung. Semakin banyak perangkat yang terhubung, maka sinyalnya tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah ya. Dulu seperti itu. Sekarang ini bisa 10 kali lebih besar ya. Meski perangkat terhubung ini enggak banyak, dia nggak nurunin kualitas jaringan ya. Makanya di kampus-kampus dulu itu sore awal-awal internet itu di UNESA, eh, ketika mahasiswa itu masuk teman-teman, itu lemot. Duh, jadi lemot gitu. Saya tanya kan ke teman-teman PPTI, ya soalnya kan jaringannya dibagi orang banyak pak. Semua mahasiswa buka HP, nyedot wifi otomatis ya wis, ya berbarengan, jadi ya tambah lemah gitu. Itu zaman 4G. Sekarang UNESA sudah memancangkan 5G 5G-nya gitu ya. 5G hotspot UNESA gitu. Itu meskipun sepi, meskipun mahasiswa rame itu hampir nggak ada bedanya gitu ya, sama aja seperti itu. Ya, sekalinya lemot ya lemot bareng, sekalinya cepet cepet bareng gitu. Jadi eh, lebih tahan ya ketika 5G itu. Makanya sekarang mulai beralih ke sana. Sehingga apa? Harapannya device kalian ya, entah laptop ataupun HP itu sudah mensupport sinyal 5G supaya ketika nanti kalian wifi juga masih bisa maksimal di UNESA ya. Karena contohnya di laptop saya yang lama itu 4G maksimal. Jadi saya lemot kok punya Pak Hafid kok cepet gitu. Saya tanya, Pak Hafid kok cepet? Iya saya kan pakai laptop ini yang baru bisa detect 5G Pak gitu. Wah saya masih 4G nih, pantesan kok lemot terus gitu ya. Maksudnya lemot banget lah gitu. Nah jadi akhirnya memaksa kita untuk membeli device-device dengan kompatibel untuk jaringan 5G ya. Kemudian juga ketersediaan. Kalau di 4G dulu tersedia cukup banyak di mana aja kecuali daerah-daerah terpencil ya dan pedesaan. Nah, kalau 5G ini memang masih terbatas di kota-kota besar dan kota-kota kecil aja. Tapi kalau di desa-desa yang pelosok udah nggak ada 5G itu ya. Sorry 4G. Sorry 5G maksud saya. Nggak ada. Jadi masih perlahan Indonesia lama-lama akan bergerak ke arah sana supaya ya kecepatan apa namanya, kecepatan transaksi dan informasi tadi itu lebih bisa mendukung keputusan yang lebih cepat gitu ya, decision making yang lebih cepat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau di keuangan memang 5G ini akan sangat terasa berdampak pada aktivitas keuangan, khususnya pasti pihak yang mengelola uang di Indonesia. Pihak yang mengelola uang paling besar ada perputarannya adalah di bank gitu loh teman-teman. Jadi adopsi 5G ini akan mendorong perbankan mengubah paradigma pelaku industri dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Jadi dulu mungkin orang-orang itu bertransaksinya masih transfer, masih ke bank, ngambil apa namanya, penarikan tunai gitu-gitu. Sekarang lebih cepat lagi ya. Hal ini juga secara signifikan mereformasi cara mereka menggunakan teknologi, baik itu untuk operasi internal maupun yang melibatkan layanan ke pelanggan ya. Pelanggan dulu juga apa ya, di customer service itu lama, sekarang udah ketika apa namanya siapa ini langsung cepat, cari itu langsung cepat. Sehingga hal tersebut bisa memangkas waktu tunggu untuk proses verifikasi identitas pelanggan baru. Misalnya, Bapak ini atas nama siapa? Pak Kausar langsung cetik, Kausar langsung cepat. Oh ini datanya. Nah, sampai dengan pengecekan skor kredit pelanggan yang ingin mengajukan pinjaman itu sudah ketahuan semua. Nah, hal ini dimungkinkan berkat peningkatan kecepatan jaringan dan besarnya data yang bisa diakses gitu ya. Jadi kalau lama gitu kan dicari misalnya, Bapak ini Bapak dengan nasabah siapa? Saya Ahmad Kausar. Bentar saya cari ya Pak, Ahmad Kausar. Nunggu lama ngono Kak nyampe-nyampe informasinya. Sebentar ya Pak, ini kami sedang mencari data Bapak di bank ini misalnya. Jadi apa namanya, akan mengganggu dan memperlambat proses layanan gitu ya. Sehingga ya dengan adanya 5G ini juga menguntungkan khususnya di pihak perbankan sehingga mengubah
cara bisnis, mengubah cara pembayaran baik secara personal maupun organisasi ya. Dan di situ disampaikan, kenapa sih bank itu harus go digital? Kenapa sih? Ya, kenapa? Itu ada beberapa alasan. Ya, yang pertama, amazing customer and user experience. Jadi kita harus menyadari bahwa nasabah itu sekarang sudah melek teknologi, sudah finansialnya sudah literate, memiliki literasi keuangan, literasi teknologi, ya, dan user experience-nya itu tadi pengalaman pengguna itu jadi itu yang menyebabkan bank harus bergerak ke arah digital, ya. Kemudian amass chips fund, ya. Kemudian support financial inclusion, ya. Jadi itu tadi saya katakan bahwa inklusi keuangan juga semakin meningkat itu ya, penggunaan hal-hal yang berbau teknologi terkait dengan keuangan semakin meningkat. Nah, ini jelas ujungnya pasti menguntungkan perbankan atau industri perbankan atau industri keuangan gitu ya. Kaitannya dengan reduce cost of transaction. Jadi kita lebih bisa meminimalisir biaya transaksi gitu ya. Dengan adanya bank yang bergerak go digital. Dan yang terakhir pasti increase revenue from fee based income. Jadi bisa meningkatkan pendapatan ya berdasarkan fee based income. Jadi apa namanya dari sistem mekanisme pembayaran ya dari pendapatan itu bisa ditingkatkan lagi dengan adanya financial teknologi gitu teman-teman. Jadi pastinya butuh biaya awalnya. Namanya perubahan teknologi itu pasti butuh biaya. Jadi kita harus create aplikasi, create mobile application mobilenya, webnya, transactionnya gitu ya. Tapi ketika sudah jalan, semua itu akan lebih menguntungkan, lebih murah, lebih bisa menekan biaya-biaya transaksi di antara aktivitas tersebut. Oke, sebelum saya lanjutkan dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan sampaikan langsung aja nama, NIM gitu ya. Karena di layar saya cuman gambarnya PPT doang. Izin bertanya Bapak. Gimana? Gimana? Saya izin bertanya, saya Zidan, Silakan. NIM 053. Ini saya bertanya di luar mungkin finance-nya ya Pak, terkait 5G ini. Kenapa ya Pak, kok apa namanya 5G di Indonesia ini kok belum maksimal untuk digunakan? Sedangkan kayak misal negara-negara lain, Korea yang itu udah apa bisa mencapai 400 sekian Mbps, sedangkan di Indonesia masih 63 Mbps. Mungkin itu sih Pak. Ya, makasih Mas Zidan. Jadi apa namanya? Pertama kita nanti kalian di pertemuan selanjutnya juga akan mempelajari infrastruktur finansial teknologi ya. Artinya kalau secara teknologinya saja infrastruktur teknologinya itu di Indonesia belum memadai. Sebenarnya sangat bisa memadai kalau negara kita itu terpusat Mas Idan. Jadi terpusat ya nggak pisah-pisah, dipisahkan laut kayak gitu. Jadi akan lebih mudah gitu ketika kontrol ketika error maupun ketika ada hambatan itu sangat mudah. Tapi ketika kita terpisah seperti ini gitu ya dengan luas wilayahnya juga besar, apalagi terpisah ya. Kalau besarnya dari satu mungkin seperti Rusia itu kan jadi satu daratan gitu ya, satu dataran itu mungkin bisa terintegrasi gitu ya. Tapi karena di Indonesia ini terpisah-pisah bahkan oleh laut gitu ya, sehingga aksesibilitasnya itu tidak begitu sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua juga penggunaannya alat Mas Idan. Jadi apa namanya sebenarnya itu Indonesia bisa saja melakukan atau pembelian atau mengadakan pengadaan pembelian dengan
teknologi yang sama, tapi ya tadi kembali lagi karena keterbatasan mungkin anggaran gitu ya Mas Ida, sehingga mungkin teknologi yang dipakai di Indonesia untuk pemanjang-pemanjangnya 5G ini enggak yang KW1 lah gitu ibaratnya ya, mungkin KW3, KW4 itu bukan yang KW1, sehingga memang maksimalisasi penyampaian sinyal itu enggak bisa sempurna gitu. Jadi juga ada distraction, ada lag-nya di situ juga gitu. Plus juga area cakupan wilayah yang luas gitu, sehingga contohnya nanti ada gambarnya di Jawa aja. Di Jawa aja memang belum semua juga gitu, sehingga 5G kita mungkin di Surabaya oke, Sidoarjo, Gresik mungkin masih oke, tapi kalau udah berlanjut ke Pacitan itu wah susah udah. Beranjak ke Trenggalek yang selatan itu mungkin akan lebih sulit lagi untuk dapat 5G gitu ya. Jadi ya itu tadi cakupannya itu. Terus ya kenapa kok di negara maju itu bisa Pak? Ya satu memang dia secara ruang lingkup wilayah lebih sempit. Kemudian yang kedua infrastrukturnya dia untuk pemanjang seperti itu tuh punya modal untuk membeli perangkat keras atau hardware-nya atau alatnya itu lebih bagus gitu dibandingkan Indonesia ini. Jadi akhirnya Indonesia tuh kayak semacamnya mungkin semacam nanggung gitu. 5G yo ono, enggak ono juga area yang masih belum 5G gitu. Jadi keterbatasannya di situ. Mungkin gitu ya Mas Zidan ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, yang lain teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menanggapi pertanyaannya Mas Zidan kira-kira gimana? Ada yang punya pendapat lain? Atau ada yang mau tanya yang lainnya nggak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi 5G itu seperti itu, khususnya nanti ke banking lah aktivitasnya. Nah, seperti ini ya. Ini awal saja tadi kaitannya sama pertanyaan Mas Zidan tadi. Awal aja 2021 itu 5G juga masih belum semua, masih ada di Surabaya, Makassar, Solo, Bandung, Medan. Nah, ini kalau yang misal di Jambi gimana Pak? Wah, susah nanti. Yang di Palangkaraya gimana Pak? Ya susah, soalnya adanya di Balikpapan. Terus Makassar ada lah, yang di Kendari Pak, yang di Manado gimana Pak? Wah, mungkin nanti ya juga masih bergerak gitu ya, belum semua gitu. Jadi ketersediaan 5G yang lebih merata diharapkan dapat membuat penetrasi seluler dan internet menjadi lebih mudah. Karena saat ini jaringan 4G dan 3G masih lebih terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil. Ya, di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Adanya dukungan 5G dapat mendorong adopsi internet yang lebih besar. Ya, adopsi 5G ini di industri keuangan akan dapat meningkatkan pengalaman mereka, user experience, dalam mengakses tiap layanan keuangan yang tersedia secara lebih personal gitu ya. Jadi mengukur manfaat 5G bagi Indonesia ini kan juga ya belum begitu berkembang gitu ya. Itu mengganggu banyak hal, ya bukan mengganggu, menghambat maksud saya banyak hal yang seharusnya mungkin di area-area tertentu bisa mendapatkan informasi layanan internet yang lebih cepat, sehingga ini akan lebih lambat gitu ya. Nah juga di beberapa daerah belum, khususnya daerah 3T Mas Mas Zidan tadi, wah 3T itu power atau sinyal 3G mungkin bisa untung-untungan gitu ya. Tidak seberuntung kita di Surabaya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, adanya tadi apa namanya, perubahan dari 4G ke 5G, mungkin nanti jadi 6G dan seterusnya gitu ya. Itu pasti nanti lambat laun akan memunculkan yang namanya disruption ya, atau disrupsi. Ya, disrupsi. Nah, ini yang kita bahas berikutnya. Oh, apa sih disruption ini? Jadi disruption ini adalah bentuk dari inovasi, teman-teman. Ya, inilah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru.
Disruption itu ini, aktivitas mencabut akar dari pohonnya, itu sebenarnya disruption. Ya, mencabut akar itu. Jadi hal-hal yang kelihatannya itu nggak mungkin bisa jadi mungkin, itu termasuk disruption. Ya, yang salah satunya adalah tentang inovasi teknologi gitu ya. Jadi mencabut akarnya itu maksudnya yo contoh aja lah perkuliahan. Kira-kira 5 tahun kemarin, perkuliahan sekolah wes. Kalian kan mungkin masih SMA waktu itu ya. Sekolah. Kebayang nggak sih kalau gurumu itu dari rumah jelasin, kamu di rumah nggak usah pakai seragam hitam putih abu-abu gitu. Gurumu dari sekolah, kamu di rumah terus jelasin sesuatu materi, itu kebayang nggak kira-kira? Dalam pembelajaran, kebayang nggak? Iya 5 tahun ke belakang lah, atau 6 tahun ke belakang misal. Kebayang? Halo? Turu kabeh ta iki? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya sudah, jawab ya, masuk cuman diem aja. Kira-kira kebayang nggak kemarin apa namanya 5 tahun kemarin untuk melakukan pembelajaran secara daring seperti ini? Nggak kebayang, Pak. Belum kebayang, Bapak. Belum kebayang ya. Bahkan Pak Kausar itu pernah punya temen ya S2. Waktu Pak Kausar selesai S1, kakak angkatan saya itu S2. Waktu itu beliau itu sedang ditugaskan oleh kantor di Malaysia. Maksudnya pengujinya di Malaysia. Ya. Nah, terus harus menguji. Kemudian video conference. Wah, video conference dulu itu ya nggak pakai Zoom kayak gitu. Nggak ada Google Meet seperti ini gitu ya. Pakai apa dulu ya? Apa sih aplikasi yang video conference dulu itu ya? Skype. Pernah dengar? Iya, Skype, Pak. Pernah. Iya, pernah, Pak. Iya, pakai Skype. Itu mewah, Mas. Mbak, bener mewah maksudnya gini. Wah, hebat ya. Saya tuh lihat tuh kelas ujian sidang tesis itu. Wah, hebat ya pakai gini. Wah, hebat ya di Malaysia bisa lo nguji di sini. Hebat ya dulu. Sekarang aja meneh ngene Malaysia wong guru aja waktu pandemi ya di rumah. Jadi begini anak-anak, begini ngomong di depan komputer, di depan laptop. Ya, sudah jauh berubah. Itu namanya disruption. Disruption itu mencabut akar dari pohonnya gitu. Maksudnya mencabut kebiasaan-kebiasaan ya. Disrupsi itu. Nah, disrupsi ini kaitannya dengan inovasi. Kenapa? Karena inovasi itu susah untuk diterima ya. Inovasi itu susah untuk diterima. Ya. Kayak kalian gini misalnya. Tiba-tiba nanti apa namanya? Handphone misalnya. Tiba-tiba karena kita begitu tingginya aktivitas bisa diisi SIM card 3 gitu misal. Ya iso saya diisi telu lah pulsane, Pak. Nah, tapi ya lambat laun mungkin akan terpakai seperti itu. Beberapa hal yang mungkin nggak kepikir, nah itu bisa jadi nanti ya mau nggak mau harus itu nanti metodenya gitu ya. Seperti kuliah online ini dulu nggak kepikir, sekarang kita kuliah cukup dari rumah masing-masing, ono sing ning dalan mau dafa ambek sepeda motor kayak mungkin ya masih bisa lah gitu. Dulu nggak mungkin kayak gitu. Dava mau kuliah ya kudu datang. Besok telat, besok titip absen gitu ya. Sekarang ya inilah disrupsi inovasi ya. Disrupsi inovasi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Ya, artinya apa? Orang-orang yang tidak mau ikut inovasi maka siap-siap untuk tertinggal. Ya. Maka pebisnis kan juga begitu. Waduh, aku gak gawe ini, gak gawe Grab, gak gawe GoFood, gak gawe GrabFood, gak gawe Shopee Food. Wah, ya ketinggalan. Samping saya sudah pakai GrabFood, Shopee Food, GoFood, banyak yang beli dari online. Saya masih manual, jual beli bayar di kasir, atau bayar tunai, ya sudah terlambat sudah.
Ya, jadi mau nggak mau orang itu harus bergerak gitu. Itu dipaksa seperti itu namanya disruption ya, disrupsi ya. Nah, disruption itu juga menggantikan teknologi yang lama, serba fisik, dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dengan tujuan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Ini menurut Renald Kasali ya, Renald Kasali. Nanti kalian beli bukunya. Renald Kasali itu profesor UI, pinter banget ya. Punya rumah namanya Rumah Perubahan. Ya, Rumah Perubahan. Jadi Rumah Perubahan itu untuk generasi muda yang benar-benar punya inovasi, yang punya keberanian dan juga mau untuk berkembang. Itu Rumah Perubahan. Keren. Mesnya atau programnya Prof. Renal Kasali ini. Nah, salah satunya dia pasti mengajarkan disruption, karena disruption ini disrupsi harus diciptakan untuk supaya anak-anak itu mau berinovasi dan mau bergerak. Ojo di zona-zona nyaman. Ya. Ojo di zona-zona nyaman, tenang aja. Mungkin Dava mikir, alah tenang aja kuliah ini lah ya wis nung yo saya ya begini-begini aja. Ya jangan. Gitu loh. Harus memiliki inovasi yang lebih. Ya. Nggak bisa kita hidup dengan segini-segini aja, itu nggak sepenuhnya bisa. Maka kita harus ciptakan inovasi baru, perubahan yang baru. Makanan pun demikian, minuman, industri makanan, minuman ya dulu wis macam-macam, sekarang lebih macam-macam lagi ya, ada inovasi-inovasi baru ya. Kopi aja dulu kopi susu, kopi hitam, sekarang kopi kekinian, ono boba lah, sing ono karamele, ono avocado coffee dan segala macam itu wah bener-bener kalau nggak mau inovasi nggak bisa berkembang. Itu namanya disruption. Nah, disruption ini sebenarnya ada teorinya. Ya, teori ini dikemukakan oleh Clayton Christensen, seorang profesor Harvard pada 1995. Dalam artikel Disruptive Technology Catching the Wave. Ya, lalu 2 tahun lalu kemudian dipublikasikan kembali ya, republishing ya dalam buku berjudul Innovators Dilemma. Dan sekarang diperbarui lagi dalam artikel di Harvard Business Review dengan judul What is Disruptive Innovation? Apa sih Disruptive Innovation itu? Apa sih disruptive inovasi itu? Ini ada teorinya. Jadi kita belajar kan nggak boleh ngawang-ngawang opo gitu. Yo neng lapangan kayak gini 5G sinyal segala macam. Ya tetap ada teorinya. Teorinya adalah teori inovasi yang salah satunya kita sebut dengan disruptive innovation atau disruptive innovation ya. Nah, teori disrupsi dibangun atas rangkaian penelitian dan gagasan dari Christensen dan teman-temannya. Ya, dengan Rainer ya, dengan beberapa peneliti yang lain. Fokus utama Christensen terkait disrupsi teknologi adalah pada inovasi teknologi dan bagaimana teknologi baru dapat mengganggu ya teknologi lama yang telah unggul di pasar. Nah, konsep disrupsi menjadi lebih luas meliputi produk, layanan, model bisnis sebagai mesin utama yang mendorong disrupsi tersebut. Gitu. Jadi kalau kita lihat, ya perusahaan yang melakukan inovasi secara berkelanjutan, sustaining innovation, ya improvement, performance memang membutuhkan time yang lebih lama. Ya kita lihat ini di bagian ini performance itu yang berdiri vertikal, yang horizontalnya time, waktu. Beriring berjalannya waktu kan begitu. To make atau to increase the performance of firms gitu ya. The firms must be sustaining innovation gitu ya. Ya. Jadi semakin lambat laun memang harus melakukan inovasi-inovasi yang berkelanjutan dari satu titik ke titik lain, progresif. Nah, disruptive innovation ini juga berjalan seiringan. Mau nggak mau ya kudu bergerak, mau nggak mau kudu bergerak meneh, mau nggak mau kudu bergerak meneh. Ya mau nggak mau harus mengikuti teknologi yang baru lagi, inovasi teknologi yang baru. Nah, sampai dengan performance that customer can utilities or absorb. Jadi bagaimana kita memenuhi atau bertemu pada titik di mana konsumen juga membutuhkan itu gitu loh, membutuhkan itu. Nah, dengan membutuhkan waktu yang berjangka. Ini kalian lihat yang ada gambar bintang. Kelihatan ya gambar bintang ini?
Iya, Bapak. Halo? Ya, jadi di situ maksudnya ada titik temu, teman-teman. Dari activity disruptive innovation dari suatu company or firms gitu ya, sampai dengan bertemu dengan performance atau customer utilities. Customer utilities itu apa ya? Preferensi atau keinginan dari customer. Ah, sing koyo ngene ku sing tak pingin. Nah, kayak gitu. Nah, itu ketemu di satu titik maka itu nanti akan mendatangkan keuntungan atau pemasukan lebih ataupun laba bagi perusahaan. Ya, maka perusahaan yang tidak melakukan disruptive innovation atau tidak melakukan innovation akan tertinggal. Paham ya? Makanya kebanyakan di Indonesia ini UKM-UKM itu ya segitu-gitu aja, gitu. Ya segitu-gitu aja. Punya bisnis ya gitu-gitu aja. Makanya kalau saya bilang kalian kuliah mungkin di prodi manajemen ya diajari bisnis, tapi ya bisnis ya gitu-gitu aja. Tapi kalau di dalam bisnis digital kan harus paham bahwa adanya innovation teknologi ya itu kamu harus ikut disruptive innovation dengan menciptakan sustaining innovation ya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Jadi nggak bisa statis, harus dinamis. Makanya saya dulu sempat nyindir di status saya ini. Hai para maba, hari gini masa iya mau bisnis secara analog, sementara semuanya sudah ke arah digital gitu. Tahu ya maksud saya, hai maba-maba, masa hari gini kalian masih mau bisnis analog masih sing manual ya, dagang pisang goreng, dagang ubi rebus, dagang kacang goreng, ya ojo kayak gitulah. Bisnis itu udah yang nggak kayak gitu gitu. Tapi bagaimana suatu bisnis ditunjukkan innovation teknologinya gitu ya. Dan itu ada teorinya, itu yang harus kalian pahami. Loh Pak, jangan-jangan ono ilmu nih, ya ada. Namanya teori, salah satunya yang kita gunakan adalah disruptive teori ya, yang dibangun oleh Christensen. Nah ini Christensen ya. Buku yang terakhir The Innovator Dilemma, dia mengkategorikan bahwa ya apa sih cara kita mengenali disrupsi inovasi ya. Pertama, disrupsi inovasi berasal dari pasar kelas bawah atau pasar baru. Tekanan itu muncul yo dari sing bawa-bawa dulu. Wong sing nisor wis iso kabeh kok ngene, mosok kon gak iso. Nah, wong kabeh lho wis iso nggawe Shopee Food, sing nggawe GoFood, nggawe GrabFood, awakmu sik enggak. Nah, tekanan itu menciptakan ya kita harus ikut, kita harus bersaing. Dan juga munculnya pasar-pasar baru. Nah, potensi disrupsi inovasi berikutnya dapat kita lihat dari inovasi yang lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan dengan produk yang sudah mapan. Itu salah satunya juga. Dengan adanya teknologi, menciptakan banyak dilema, banyak evaluasi terhadap produk-produk atau program-program yang menciptakan banyak biaya gitu ya. Ini nantinya digantikan dengan hal-hal yang lebih murah gitu, dengan adanya teknologi tadi ya. Nah, kinerja disrupsi inovasi lebih buruk daripada produk mapan. Ini juga nanti menciptakan potensi disrupsi inovasi baru gitu. Sehingga kinerja inovasi pada akhirnya akan menyebabkan produk bergerak dan menarik pelanggan arus utama. Jadi menyebabkan produk itu nanti semakin bergerak, semakin berinovasi gitu ya. Dan menarik pelanggan-pelanggan yang sudah dipegang selama ini gitu. Pendatang baru menggunakan teknologi baru atau model bisnis yang berbeda dari incumbent yang memungkinkan pendatang baru untuk berkembang dan bertumbuh tidak meniru pemain lama. Nah, ini yang dikatakan disrupsi inovasi itu sangat membuka lebar kesempatan pemain baru. Ya, datang baru itu sangat terbuka, nggak boleh dilarang. Dimana kalau kalian lebih siap dengan teknologi, mungkin kalian bisa mengalahkan pemain lama di situ. Ya, atau dikatakan di situ incumbent. Incumbent itu apa ya? Nek wali kota incumbent itu berarti wali kota yang sudah jadi. Kalau pebisnis incumbent ya mungkin pebisnis yang sudah jadi. Ya, simple aja. Ya. Jadi kalau misalnya ada nih simple aja wis. Peternak sapi, ya. Peternak sapi. Saya itu sering mengikuti kebetulan ya nggak tahu kenapa saya itu senang kalau lihat orang ternak itu, ternak kambing, ternak sapi itu senang gitu. Jadi wah hebat ya bisa merawat makhluk hidup dengan sebegitunya, ya ngasih makan, ngambil rumput dan segala macam itu menarik. Ternak sapi yang dulu saya pahami itu ya melakukan pembesaran sapi,
diberikan makan, vitamin dan segala macam itu tadi sampai dengan dijual ke pasar dengan cara di pasar hewan ada, ya. Yang kedua di online itu juga mulai ada sekarang. Online dalam arti di Facebook gitu ya. Grup pedagang sapi Facebook itu ada juga. Nah, tapi ternyata sapi itu nggak hanya seperti itu. Untuk menaikkan harga sapi, sekarang peternak sapi itu harus buat video YouTube-nya, menjelaskan spesifikasi sapinya, gitu ya. Bahkan kemarin sempat kalian pernah dengar yang beritanya ini ya, Irfan Hakim beli sapi itu pernah dengar nggak? Halo? Pernah Pak, kalau nggak salah di Setiap Farm. Ya, itu Setia Farm itu saya juga mengikuti itu Setia Farm. Saya pikir begini, dulu beli sapi 1 ton up gitu ya, sekitar 1,3 ton ya mungkin 150 juta, mungkin 100 juta segitu. Ya, karena pengalinya adalah 100.000 karena harga daging sapi kan 1 kilonya 100.000. Tapi kalau dijual di pasar tuh nggak 100.000, tapi 50.000 atau sampai 60.000. Lah kalau 60.000 kali 1,2 ton atau 1.200 maka ketemunya 72 juta. 72 juta ditambah yang lain-lain ya 150 lah. Maksimal. Bisa 120, 130 dulu. Sekarang itu 250 dibeli. Loh kenapa? Ya karena setelah dibeli 250 itu dijadikan konten. Konten yang menghasilkan uang bisa menghasilkan 100 juta. Bisa menghasilkan 200 juta. Lah ya padha karo tuku sapi 50 juta cuman. Kontennya seharga segitu. Makanya ketika Irfan Hakim itu beli mahal, dikontenkan terus, dimasukkan ini, diberitakan, besok lagi ini, sapinya lagi ini. Dan itu mendatangkan view dan mendatangkan model bisnis baru. Dulu bisnis sapi ya cuman sapi gitu. Sekarang ya kita review sapi aja itu masuk model bisnis itu, masuk di review dan harganya bisa naik. Ya. Artinya saudara saya itu pernah beli sapi gitu ya di pasar tuh besar gitu ya, sekitar 60 juta. Dengan ukuran yang sama di setiap farm itu bisa sampai udah nawar 90 juta lebih. Dengan ukuran yang sama, ditimbang itu bobotnya sama. Ya, kata saudara saya di Kertosono. Jadi apa ya? Saya lihat sih beda nih sapi berbodoh sapi ya kok. Ditimbang ya memehan ya nggak beda-beda jauh. Kenapa mereka bisa nawarin 90 juta? Jawabannya ya ini sapi ini sudah masuk konten, beberapa juga kita rebranding ini sehingga orang 90 loh pasti mau Pak. Kamu nggak mau loh nanti orang lain pasti mau gitu. Ya benar juga sih saya gitu. Karena namanya dibangun seperti itu. Nah ini yang dikatakan bahwa disrupsi teknologi mau nggak mau harus mencabut akar. Mencabut akar. Bahkan saya kemarin mengikuti kejuaraan sapi, kontes sapi nasional, itu yang juara dari Bandung teman-teman. Yang juara ekstrim nasional itu dari Bandung. Nanti boleh di-searching. Saya ngikuti banget di sana. Itu kandangnya biasa. Setelah dia jadi juara, semua YouTuber ke sana dan dia membuat channel YouTube sendiri. Karena dia harus mikir gitu, kalau cuma jual beli sapi doang apa bedanya dengan yang lain. Mau nggak mau ya harus membuat YouTube karena dia punya pangsa pasar baru di mana sekarang terkenal menjadi juara satu sapi terberat. Ya, namanya Cipluk, nanti coba searching. Namanya Cipluk. Cipluk sapi dari Jawa Barat. Itu kemarin juara nasional sapi. Nah, sehingga dia buat YouTube. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang yang nggak mau bergerak nggak bisa. Orang yang nggak mau berinovasi nggak bisa, gitu loh. Ya mau nggak mau harus ikut inovasi, gitu loh. Gitu loh. Nah, ini yang dinamakan disruption innovation ya. Jadi ini menciptakan banyak dilema dan dari beberapa industri juga, teman-teman. Nggak mau ikut teknologi yos amblas gitu. Makanya harus ikut, mau berkembang, mau belajar. Gitu loh. Makanya kalian di sini belajar bisnis di digital. Cuma males-malesan. Jadi harus punya banyak inovasi ya. Nah, dalam teori ya disruption innovation tadi itu sebenarnya nanti banyak hal teori yang digunakan khususnya tentang innovation management theory atau IMT ya.
Jadi bisdik itu ojo cuman mbok pandang, oh bisdik iku anu Pak, apa namanya, bidang baru sing awur-awuran, nah enggak seperti itu. Salah satu dasar daripada bisnis digital adalah innovation management theory, di mana di situ nanti ada teori tentang open innovation, ada innovation ecosystem, ada business model innovation, ada value innovation, ada disruptive innovation, ada decoupling of technology. Ya, itu nanti dikemas sedemikian rupa sehingga menciptakan beberapa produk-produk seperti application and data for supplier, application and data for customer, ya, dan juga teknologi for supplier serta digital platform, innovation enterprise, ecosystem owner. Ini akan menjadi rupa-rupa dari bentuk innovation management theory tersebut, ya. Yang kita bahas ini masih disruptive innovation, di mana inovasi tersebut memaksa orang sih nggak mau harus mau. Itu namanya disruptive innovation, gitu ya. Jadi mencabut akarnya gitu. Jadi benar-benar gak gelem ya tak cabut seakar-akarnya. Nah itu. Lah nggak mau ikut ya mati Pak gitu. Ya itu namanya disruptive. Nah itu terjadi di dunia bisnis saat ini. Makanya kalian jangan sampai nanti bisnis yang analog, si klasik ya ojo lah. Bisnis digital sinau susah-susah itu ono dasar ono teori nih kok. Ya. Open innovation nanti mungkin ada mata kuliah sendiri ya. Jadi bagaimana menciptakan inovasi to make a value gitu ya. Sampai menciptakan ekosistem itu ya ekosistem, jadi seluruh unit faktor yang ada di bisnis kita itu semua terintegrasi. Itu juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Oke. Ya gitu. Jadi kalau saya tanya dijawab aja misalnya. Ada yang tanya. Kalau nggak ada, belum Pak, lanjut gitu. Enak, saya jadi bisa lanjut gitu. Jangan ada pertanyaan, diem aja. Ada yang mau tanya, diem aja lah. Saya batin-batinan ya nggak enak itu. Terus lanjut aja dulu Pak, gitu loh. Santai aja ya, boleh yang dinamis itu. Ini ya bingung. Diem aja, saya tambah bingung. Kamu nggak ngomong, mending bingung gitu. Mending nanti oke saya jelaskan. Dari mana bingungnya gitu kan. Atau misalnya bingung, udah Pak, wes lanjut. Nah itu kan enak gitu. Pembelajarnya kan enak, bisa dinamis. Ojo, ada pertanyaan, diem. Bingung, diem. Lah, saya ini bukan malaikat ya yang tahu isi hatimu kan nggak mungkin ya. Jadi saya ya kira eruk temenan pun enggak saya ngomong aja sama laptop nggak ngomong langsung sama Zidan. Zidan paham pun enggak ditekoni meneng ya kan gitu ya. Dijawab gitu. Kalau enggak lanjut Pak, nanti yang satu, ya saya lanjut aja Pak. Pak, nggak ada pertanyaan. Satunya nggak ada pertanyaan Pak. Yes, kita lanjut gitu ya. Mata kuliah lain juga gitu ya. Ojo diem aja kok. Kuliah bukan ilmu kebatinan itu ya. Ilmu kebatinan dan tinggi Joko Bodo. Ya. Oke, saya lanjut. Ini ada 10 contoh disrupsi teknologi ya, disrupsi teknologi. Ya. Disruption of technology ya. Pertama, bentuknya yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan adalah artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau bisa kita sebut itu kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan ini adalah suatu sistem kerja perangkat digital yang telah diciptakan untuk dapat mendeteksi satu hal. Perangkat digital berupa komputer dapat menemukan, mengingat, dan menyajikan data secara cermat. Dan sejumlah data tersebut kemudian diolah untuk memutuskan, merumuskan, dan menjadi sebuah pertimbangan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, kecerdasan buatan ini ya. Lagi rame nih AI. Suwe-suwe AI kok pinter gitu ya. Karena dia tahu apa yang kita inginkan. Ya. Dia tahu apa kebiasaan kita. Sehingga dia bisa mengolah, mengingat, menemukan, kemudian disajikan. Sumben ini. Ya tadi contohnya Pak Kausar itu. Di YouTube-nya Pak Kausar itu mungkin beberapa itu informasinya tentang sapi, beberapa. Jadi karena saya itu sering lihat sapi dari kandang ke kandang jadi entar paling atas sapi. Ya. Nomor 2 yang sering muncul di YouTube-nya Pak Kausar itu
lawaan. Jadi apa namanya, ya acara-acara seperti YKS kayak gitu, terus kemudian yang apa, Papa Rock and Roll yang sekarang kayak Andre Taulany dan teman-teman itu muncul. Vindes ya, Vincent dan Desta itu muncul. Tapi kayak seperti apa, Deddy Corbuzier yang apa, Close the Door gitu, itu nggak pernah muncul. Soalnya saya muales lihat itu kan mikir loh. Saya itu lihat YouTube supaya refreshing dari kepusingan dan keruwetan perkuliahan dan pendidikan dan pengajaran gini lah, kok malah nambah mumet nonton Deddy Corbuzier tanya, terus mending sing enteng-enteng itu. Jadi lihat Wendy, Andre gitu. Terus itu hiburan untuk yang kali apa namanya, refreshing dalam hal humor, refreshing dalam hal ini apa namanya, hobi atau apa itu lihat sapi, kambing itu saya sedang. Nah itu dikumpulkan oleh AI-nya gitu sampai dimunculkan lagi. Jadi tak pikir-pikir kok nggak ada ya YouTube tentang apa namanya, SpongeBob, Upin Ipin itu nggak ada. Tapi di HP-nya anak saya ya ada itu semua. Malah nggak ada sapi, nggak ada. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa adanya AI ini juga bisa membantu seseorang untuk memutuskan. Gitu. Maka kita eh, apa ya, harus bisa memanfaatkan itu. Maka kalian kalau pengen sukses yuk setelin aja video-video sukses itu. Bahkan ada sepupu saya itu dia pengen bisa bahasa Inggris, video YouTube itu bahasa Inggris pokoknya tes listening, kemudian reading, apa-apa, trick listening, terus how to get score TOEFL gitu, semua isinya loh. Ya, lama-lama itu terkelompokkan gitu. Oh, dia senangannya nonton ini gitu. Itu salah satu aja AI. Artinya apa? Ya manfaatkan AI ini untuk bisa mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan ya. Yang kedua ada augmented reality dan virtual reality ya, AR and VR ya. Realitas maya dan realitas tambahan. Augmented reality dan virtual reality merupakan teknologi untuk mengukur fitur unggulan untuk menyajikan realitas maya dan realitas tambahan berbentuk 3 dimensi. Ya. Fitur unggulan yang canggih ini memungkinkan manusia untuk lebih mudah memilih dan lebih mudah menentukan hal yang dibutuhkan manusia. Augmented reality dan virtual reality juga memungkinkan manusia untuk melakukan interaksi dengan objek virtual dan objek nyata lainnya secara real time, lebih cepat, lebih real time, lebih nampak nyata walaupun itu cuman hal yang maya sebenarnya ya. Ente ya seperti perkuliahan kita apa apa itu apa sih pakai kacamata itu teman-teman? VR, sir. Iya VR ya, VR. Ini tak kayak status anu apa sih? Video nih kok apa sih? Saya kadang bahas bisnis terus bahas teknologi kira rada ngelek iki. Jadi teknologinya memang begitu cepat ya perkembangannya gitu sehingga dulu Bu siapa Bu Anita itu mengembangkan kelas kelas apa virtual gitu ya, kelas virtual yang kalian bisa jalan-jalan gitu ya. Tar, tar, tar. Sudah pernah main nyoba itu enggak teman-teman? Pernah, sir. Sama-sama. Oh, pernahnya ini, sir, main game pakai VR. Main game ya. Kalau yang kelas belum ya. Belum. Kemarin tuh Bu Anita itu buat, Bu Anita itu terus saya apa namanya? Saya diajak, terus anak-anak suruh buat Pak kayak gini Pak, itu menarik sebenarnya.
Wah, itu pembicaraan saya udah lama lagi sama Bu Anita, cariin. Ya itu, jadi itu juga sekarang menjadi teknologi yang lebih memungkinkan kita untuk meeting secara online, secara virtual itu dengan objek-objek yang sepertinya nyata gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah robotik atau robotika. Di sini perkembangan teknologi era digital 4.0 ya sekarang udah 5.0 itu ya. Tidak bisa dipisahkan dari temuan robotika yang sangat mumpuni. Ya, di masa depan, mesin digital bisa saja menggantikan peran dan pekerjaan manusia yang dapat dibilang rutin dan strategis. Ya, ini yang saya bilang kemarin. Kemarin etika bisnis saya ngajar kelasmu ya. Iya, Iya, Pak. Kak. Ya, makanya kan saya bilang, lek gur pinter robot itu lebih pinter, mesin itu lebih pinter. Itu memang benar terjadi nanti. Mau nggak mau, gitu ya. Makanya ya itu alat-alat bantu yang harus kita manfaatkan, tapi kita harus punya punya akal, punya pikiran, ya, supaya kita tidak kalah secara teknis. Ya teknis kemungkinan besar kalah, tapi kita apa sih kita punya value selain pinter kok ya tadi berakal budi, beretika, ya, memiliki akal pikiran, nalar, ya, sopan santun dan sebagainya itu mesin nggak punya. Nah, robotika terbentuk dari mesin elektro yang mekanis dapat beroperasi secara mandiri untuk menyelesaikan berbagai instruksi yang telah ditentukan. Seiring dengan permintaan kebutuhan yang lebih praktis untuk masa depan, berbagai ide baru mengenai robotika juga akan terus bermunculan. Beberapa pabrik sudah pakai robot, orang sudah dikurangi ya. Packing semua sekarang pakai robot. Nah, lama-lama nggak perlu orang gitu lah. Kalau orang semua kalah terus gimana? Nah, maka jadilah manusia yang sebenarnya manusia karena manusia punya nilai yang robot nggak punya. Ya, yang kemarin saya jelaskan. Kemudian bentuk disrupsi teknologi yang berikutnya adalah 3D printing, mesin cetak 3D ini karena mesin cetak 3D ini terus dibutuhkan dan terus maju. Mesin ini untuk kebutuhan manufaktur dapat membuat manusia semakin mudah membuat satu objek atau benda. Nah, mesin cetak 3D ini juga lebih ekonomis dari sisi biaya dan desain yang dihasilkan lebih sempurna dibandingkan dengan proses cetak manual. Ya, 3D printing sekarang sudah banyak gitu. Itu mau nggak mau kita harus bergerak ke sana. Ya, kaos saya gak zaman lagi nyablon itu gak ada. Sekarang kaos rata-rata terus printing semua. Tak nyablon barang itu sudah ya cara lama memang mungkin lebih awet tapi ya apa namanya secara estimasi waktu pengerjaan dan kualitas hasilnya mungkin bagusan yang pakai printing ya. Terus beberapa lagi sekarang udah memanfaatkan drone itu jelas disrupsi teknologi dulu gak kepikir. Video profil UNESA dulu ya syuting dari kelas ke kelas orang ngajar, sekarang UNESA dari atas dari depan bergerak keren gitu ya. Nah drone ini hasil teknologi digital untuk memanfaatkan pesawat yang diterbangkan tanpa awak ya atau unmanned. Nah, teknologi drone ini bermanfaat untuk menyediakan atau membantu penelitian, membantu sistem pertahanan dan membantu pekerjaan sebelumnya dilakukan secara manual jadi lebih mudah. Ya, di masa depan pemanfaatan teknologi drone ini diprediksi akan terus semakin dibutuhkan. Bukan hanya untuk meninjau dan memotret pemandangan, melainkan juga menjalankan misi keselamatan juga bisa melihat hal-hal yang misalnya cari orang segala macam, ada orang kehilangan di gunung itu cari pakai drone semua keliling sambil lihat. Jadi kita nggak bisa mengakses segitu besarnya wilayah itu ya bisa menggunakan drone. Ya. Kemudian big data and quantum computing. Data yang besar dan komputasi kuantum ini memungkinkan pencarian yang lebih besar sekarang. Ini digital komputasi kuantum. Ya, jadi big data itu sekarang penting ya. Big data. Jadi data yang sudah terkumpul itu punya harga sekarang, punya harga yang mahal sekali. Kalian ngisi aplikasi apa-apa itu sekarang jadi big data bagi mereka. Itu jadi mau nggak mau ya kita harus nyentorin kayak gitu. Bahkan yang lebih simpel aja. Kalian punya aplikasi peduli lindungi nggak di handphone? Punya, Pak. Punya. Apa yang disetorin datamu? Nama, nick, kota. Iya, nama, nick, kota, nanti kan muncul nomor handphone ya. Nanti moro-moro muncul berapa kali vaksin, kita di mana, harus lapor di sini, harus nge-barcode segala macam dulu itu. Jadi itu sebenarnya big data, peduli lindungi itu. Makanya kan
kok pakai gitu-gitu segala gitu ya. Jadi ya itu termasuk big data bagi pemerintah untuk tahu berapa masyarakat yang sudah tervaksin, ya kan? Terus kemudian mobilitas masyarakat itu kemana, kemudian kalau misalnya nanti ada temuan COVID di bandara hari itu misalnya, atau di pesawat penerbangan ini itu kelihatan nanti. Yang naik pesawat itu siapa aja, Pak Kausar segala macam, semua dites gitu, itu bisa. Karena itu sudah masuk big data. Datanya sudah terintegrasi dan tercatat gitu ya. Itu butuh big data besar. Kemudian cloud access ini penyimpanan di awan itu, maksudnya penyimpanan kita nggak di laptop. Jadi ya Pak Kausar sendiri juga lebih nyaman disimpan di awan, di email gitu ya, saya simpan di email gitu ya. Semua. Jadi Pak Kausar itu ambil beberapa file yang penting kayak tesisnya Pak Kausar, skripsi, itu tak simpan di email. Jadi saya kirimlah kemana, ke email satunya atau apa gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh, Pak setor ijazah, boleh ini laptop gitu. Sekarang nggak musim. Jadi ijazah langsung buka Google Drive itu, oh ijazah saya ada di sini, tesis saya ada di sini, skripsi saya ada di sini, KTP akses gitu ya, KTP kemudian itu ya, itu memang ada. Bentar. Jadi kalian juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya, untuk mengamankan beberapa data karena memang kalau kita dimasukkan di offline itu ya masih masih rawan sekali untuk hilang, untuk rusak gitu ya. Maka kadang kita perlu titipkan itu di mana, di cloud. Ya bisa di cloud. Kalau saya masukkan Google Drive, kadang saya masukkan email gitu ya. Mas Dava mau tanya, angkat tangan atau yang angkat tangan silakan, barangkali mau tanya. Ini udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Penting apa kemarin kita simpan? Ini data lengkap. Nah, data lengkap kayak gini ini saya simpan di emailnya, mulai KTP, kartu BPJS, Karpet, foto, ijazah, transkrip, NPWP, SIM, kartu keluarga, SK CPNS, SK PNS, CV, SK dosen tetap, SK Senali, CV bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua saya udah siapkan di sini. Kalau butuh tinggal saya kirim gitu. Ada kartu taspen dan segala macam, SIM juga saya scan semua kayak gitu. Ini termasuk cloud access gitu, jadi kita simpan gitu ya. Kemudian sintetik biologi atau advanced material ini juga ide baru perkembangan teknologi di mana biologi sintesis dan bahan canggih bioteknologi ini melakukan pemanfaatan proses seluler dan molekuler ya yang dapat menghasilkan satu temuan canggih dan memungkinkan menyelamatkan kehidupan di masa depan. Dalam proses ini ditemukan keunggulan lain yang mana sistem manufaktur menjadi lebih bersih, lebih ekonomis dan lebih efisien. Itu sekarang diperhatikan ya. Makanya banyak aktivitas namanya green resource, green activity untuk hal-hal yang lebih ekonomis, lebih efisien, lebih bersih, lebih aman bagi manusia misalnya. Itu nanti juga jadi salah satu disruption yang terjadi. Kemudian IoT, ya Internet of Things, ya ini internet merupakan salah satu media utama yang diambil dan dipilih banyak individu. Hal ini kemudian menjadikan internet menjadi teknologi digital yang telah menjadi bagian kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Dan yang terakhir adalah blockchain, ini atau teknologi blok transaksi digital yang mendistribusikan dan memverifikasi transaksi seperti menciptakan blok mandiri
yang menghindari pengaruh mata uang konvensional dan pengaruh dari bank. Ya, blockchain ini dinilai lebih menguntungkan seperti Bitcoin dan kripto, nanti kita belajar itu beberapa minggu ke depan ya. Karena mampu memutus rantai pihak ketiga. Blockchain, Bitcoin, kripto itu nanti merajalela transaksi mata uang digital yang paling populer saat ini. Ini contoh disrupsi teknologi. Nah, digital disruption itu ya, financial teknologi salah satunya dengan keuangan ini memang merupakan hasil inovasi atas disrupsi teknologi yang ada dalam bidang keuangan. Nah, fintech ini semakin banyak bermunculan pada setiap tingkat industri jasa keuangan dan secara fundamental memperkenalkan ide-ide baru, proses baru, harapan baru mengenai kecepatan, efisiensi, biaya, aksesibilitas, dan kenyamanan layanan keuangan. Tren yang mendorong disrupsi ini muncul dari pentingnya konektivitas berupa kebutuhan internet, entry data otomatis, ya, dan artificial intelligence seperti tadi ya, sehingga adanya disrupsi tersebut, ya, fintech menjadi hal yang menantang di sektor keuangan. Jadi harus mengikuti dan melakukan inovasi di bagian keuangan, gitu ya. Sehingga ada activity dalam finance itu melibatkan innovation, creating innovation teknologi di mana menciptakan new idea ya, kemudian to make a good planning ya, kemudian to control every process ya, terus to do brainstorm ya every element gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah to make a good solution gitu. Yang terakhir kita menciptakan solusi-solusi yang baik, yang bagus. Nah, ini inovasi itu seperti itu, membuat idenya. Inovasi teknologi sangat kuat mendukung perubahan transformasional sektor keuangan, di mana ya proliferasi, digitalisasi, dan adaptasi teknologi informasi berkembang mendorong disrupsi inovasi pada jasa keuangan. Nah, fintech saat ini menantang status quo yang dengan mengurangi proses konvensional, layanan model bisnis yang lebih cerdas, lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan serta lebih nyaman. Itu menurut penelitiannya Elis tahun 2017. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Belum, Sir. Belum, oke. Oke. Kalau belum, terakhir ini ya teman-teman untuk report dari ini ya. Kalian saya minta untuk membuat tanggapan atau sedikit catatan aja, nggak usah banyak-banyak, sak lembar paling ya 2 sampai 4 paragraf gitu kan ya, kocok banyak-banyak wis. Dari video yang isinya 10 menit ini, 10 menit. 10 menit ini tentang kecerdasan digital dan disrupsi teknologi untuk Indonesia maju. Bagaimana disrupsi teknologi ini mendorong Indonesia untuk maju. Dikumpulkan seperti kemarin, ya. Ini linknya sudah saya sertakan dari CNBC Indonesia. Nah, kemarin yang kalian submit sudah saya terima dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalian mengemas dengan cara-cara kalian. Ojo nyuntuh wis ngono. Tulisan apa? Ada yang cuman 1 halaman. Tapi dia membahasakan sendiri. Ono sing sampai 5 halaman tapi kopas teksnya. Jadi ini narasumber 1 ngomongnya begini, narasumber 2 ya cuman kopas doang gitu, nggak ada analyze something gitu ya, atau proses informasi, mengolah informasi dari situ. Cuman melaporkan aja. Jadi orang pertama ngomong ini, orang kedua ngomong ini, orang ketiga ngomong ini gitu doang. Waduh, ya boleh. Tapi boleh juga disisipkan dengan menurut saya begini, ini kok kayak begini-begini ya. Jadi ini menarik, menurutnya begini-begini itu ada juga gitu. Saya senang ya gitu juga ya. Singkat, nggak terlalu bertele-tele tapi dia memahami gitu ya. Bukan hanya mendengarkan gitu. Nah, di video ini kalian silakan dengarkan, kemudian dipahami, kemudian ya dikasihlah satu narasi, boleh 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, nggak usah banyak-banyak. Yang penting, ya gitu maksud itu kayak gini video ini. Yang saya pahami dan kedepannya itu seperti ini. Ya, itu boleh. Gitu ya teman-teman. Untuk mendukung sistem pembelajaran kita. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang data sudah ada, teori ada, ya. Dan yang terakhir saya mau konekkan dengan reality.
apa sih realitasnya disrupsi teknologi itu ya, dengan belajar media audiovisual namanya, media audiovisual. Jadi itu, ada yang mau tanyakan dari sini teman-teman? Cukup, Sir. Oke, cukup. Kalau nggak ada, saya kira cukup teman-teman. Ini sudah saya share sheet-nya, bisa kalian pelajari sendiri ya. Kemudian dikumpulkan seperti kemarin di link itu, ya saya pasti akan lihat tanggalnya. Sir, kemarin saya belum mengumpulkan. Ya kumpulin aja, tapi nilainya pasti beda yang terlambat dengan yang duluan. Kemarin ada yang 1 hari itu langsung mengumpulkan duluan, ada. Kemarin saya lihat itu. Hari pertama langsung ngumpulin, nuyat ya ada ini, dan nggak buat yang rumit. Jadi dia cuma cerita simpel terus disampaikan. Hebat. Menurut saya ya, niat itu juga akan saya pertimbangkan gitu. Jadi nggak usah bagus-bagus nemen ya, nggak yang baku-baku nemen bahasanya, bahasa yang rada santai, dipahami dengan kalimat sendiri, itu yang saya suka. Jadi sehingga kesannya nggak nyontoh versi saya sendiri. Mana Bang ini, karena nggak ada yang benar di situ. Ngomong ini ya belum tentu salah, belum tentu benar, ya pokoknya diomongin aja, versi saya sih begini Pak. Menurut saya ini begini sih, sekarang disrupsi teknologi itu seperti ini, itu ditambahi kalimat-kalimat kayak gitu, bagus gitu ya. Jadi saya pengennya kalian improve dan mengkritisi dari satu informasi gitu ya. Bukan sekedar menulis isi teks gitu. Itu yang bagus ya. Tapi overall luar biasa. Sudah saya cek tadi, bagus-bagus. Tulisannya bagus-bagus. Dan yang paling saya senang apa coba? Yang paling saya senang adalah setiap mahasiswa itu beda-beda. Itu yang saya paling senang sendiri. Karena saya paling benci, paling males kalau contohan. Contohan saya udah bilang ini ya, teman-teman ini apa namanya? Harus menulis sendiri gitu. Hasilnya doblek, itu saya paling emosi. Mosok kari ngarang ngawur mosok dadak apa? Contohan. Itu yang saya paling benci. Lah kemarin saya lihat itu sudah apa? Overall mayoritas itu beda-beda. Itu saya senang. Kalau sih ngomong dari sisi ini, yang satu ngomong dari sisi ini, itu saya senang sekali. Jadi beda-beda. Jadi banyak insight, banyak sudut yang menurut saya yang ini yang penting Pak, menurut ini yang penting, itu bagus itu ya. Ono sing cuma 2 halaman, ono sing cuma 1 halaman, nggak apa-apa, saya hargai. Saya sangat hargai. Tapi kalau nyontoh, saya paling benci. Saya nggak mau menghargai nyontoh-nyontoh kayak gitu. Saya nggak mau. Itu tipenya Pak Kauser itu. Lebih baik nulis seiso-isone pokoknya membuat sendiri daripada nyontoh. Itu prinsip pertama. Karena itu kalau dikaitkan dengan mata kuliah kemarin etika, itu masuk aspek kejujuran. Percuma kalau kamu pinter, nah itu bukan hasil dari kejujuran. Percuma, nggak akan ada nilainya, nggak akan ada value-nya. Tapi kalau kalian membuat itu lebih jujur, lebih versimu sendiri, itu akan membuat orang lain baca pun nyaman gitu ya. Maka kemarin juga banyak yang nulis ya 1 halaman, 2 halaman, tapi menurut saya itu saya lebih senang kayak gitu daripada yang panjang tapi hasil teksnya asli gitu ya. Memang teksnya asli, wong itu 1,5 jam gitu. Banyak teksnya, kalau ditulis teks pun banyak memang gitu. Tapi akhirnya saya baca kan kesannya wah kok bosen itu. Mereka nggak melakukan catatan penting gitu sebenarnya. Ya kemarin ada Mas Marcelo, Mas Irsad Budiarja segala macam, itu juga membuat dengan tulisannya sendiri-sendiri gitu. Itu yang bagus. Nah, besok seperti itu lagi. Silakan waktu kalian ini video ini cuma 10 menit. Jadi insya Allah nggak yang terlalu rumit gitu sebenarnya. Nggak yang seperti kemarin 1,5 jam itu full daging kalau saya bilang. Ini ya yang penting-penting aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada silakan nanti mengerjakan. Saya akhiri pertemuan ini karena saya juga harus bergeser untuk rapat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.